بحبك وبريدا أتمنى وصيدا قدامك أريدا جد الحسنين وبريدا أتمنى وصيدا قدامك أريدا جد الحسنين
Semoga acara pada hari ini berjalan lancar dan penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Marilah kita menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Asep Zainal Ma'arif. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, tabarakallah. Semoga lantunan kalam ilahi tadi menambah keimanan kita dan menjadi cahaya yang menerangi hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara yang ketiga, sambutan ketua yayasan. Sambutan dari ketua yayasan yang kami hormati, Kiai Haji Ahmad Yasin SQ MAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, mulai dari nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Selanjutnya yang saya hormati para wali santri, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis. Yang kami hormati para pengurus Yayasan Quran Fantastis. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Tahfidzul Quran Fantastis beserta dengan para tim pendidiknya. Anak-anak kita mampu menghafalkan Al-Quran. Harapan kita sebagai orang tua adalah kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipakaikan mahkota kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi dikatakan, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'ilil kalam ka fadlillahi ala khalqi. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dalam mengingat aku, kata Allah, dan meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikan keutamaan, yaitu keutamaan yang tidak pernah aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Karena sesungguhnya keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab yang lain sama seperti keutamaan Allah dengan makhluknya. Artinya anak-anak kita, ya, walaupun punya hafalan 1 juz, 2 juz, 3 juz, apalagi mereka itu menghafal 30 juz, insya Allah doa-doa mereka makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar, ya, kelak insya Allah kita sebagai orang tua akan dipakaikan mahkota kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, hadis qudsi dikatakan, man ta'allamal Qur'an, siapa yang belajar Al-Quran, wa amila bihi, dan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan dawuhu ahsanu min dawis syams. Niscaya di hari kiamat nanti akan dipakaikan mahkota kebesaran, yang mana mahkota kebesaran ini jauh lebih bersinar dibandingkan dengan sinar matahari, sampai-sampai nanti kita sebagai orang tua akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan, fayaqulani bima utina hadza, kenapa engkau memberikan mahkota kebesaran ini kepada kami berdua, wahai Allah? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fayuqal bi ahdi waladikum alil Quran, aku memberikan mahkota kebesaran ini kepada kalian berdua, wahai orang tua, lantaran anak-anak kalian pintar membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, dan juga mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Abi berpesan pada anak-anakku, ya, santri
santriwan, santriwati, wisudawan, wisudawati pesantren Darul Quran Fantastis, teruslah istiqomah dengan Al-Quran. Jangan pernah berhenti. Kalian sudah memiliki hafalan berapa juz pun, terus mungkinkan hafalan tersebut, lancarkan hafalan tersebut. Jika ada waktu, tambah lagi hafalan Al-Qurannya. Sampai berapa juz? Sampai 30 juz. Nah, ini adalah impian kita bersama. Oleh karena itu, ya, sering juga Abi sampaikan bahwasannya kalian pernah tidur, makan, minum, dan juga pernah mandi di pondok pesantren Darul Quran Fantastis ini. Artinya kemanapun kalian pergi nantinya, sekolah dimanapun, apalagi kalian sudah menjadi orang yang hebat dan sukses, jangan lupakan Fantastis. Ya, jangan pernah lupakan Fantastis. Jangan lupakan guru-guru yang pernah mengajarkan kalian. Ya, walaupun mengajarkan alif bata, apalagi yang telah mengajarkan banyak ilmu pada kalian. Oleh karena itu, sekali lagi saya selaku Ketua Yayasan Quran Fantastis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah turut membantu terselenggaranya semua pendidikan yang ada di pesantren Darul Quran Fantastis ini, termasuk para muhsinin dan muhsinat yang para donatur yang telah membantu sarana prasarana di pesantren Darul Quran Fantastis ini, yang alhamdulillah sedikit demi sedikit semakin bagus. Juga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kamu serta untuk para teman-teman seperjuangan, saya ingin berterima kasih banyak atas semua yang kita lalui bersama. Walaupun kita tidak tahu banyak usaha yang kita terus. Hari ini bukan hari akhir teman-teman. Ini cuma tanda bahwa kita harus berani berjalan ke dunia yang lebih luas dengan kenangan ini sebagai bekal dan persahabatan ini sebagai rumah yang selalu bisa kita pulang. Mari kita terus melangkah dengan berani, melihat ke depan dengan semangat dan mengenang masa lalu dengan semangat. Untuk teman-teman, ketika kita ingin mencapai kesuksesan itu, ketika kita ingin mengejar mimpi-mimpi kita, jangan pernah ikut kabur. Teman-teman tahu bahwa alat elektronik yang saat ini terkenal karena harganya mahal dan juga terkenal karena kualitasnya bagus, yaitu dipunyai namanya Dyson. Tahu? Nah, itu yang punya Dyson, yang menciptakan Dyson itu, mereka bahkan orang itu pun harus gagal 1570 kali untuk menciptakan alat elektronik itu. Sedangkan kita gagal baru 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali sudah menyerah, tidak bisa. Padahal kita yang kurang berusaha, kita yang kurang terus mengejar, dan kita juga yang kurang berdoa kepada Allah. Teman-teman, terima kasih atas semua cerita. Sampai jumpa di mimpi-mimpi kita yang lain. Bertemu karena mimpi, berpisah karena cita-cita. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Siti Anissa atas pidato yang telah disampaikan. Lanjut ke acara yang ketujuh, penampilan tari Wonderland 2. Sekarang mari kita nikmati penampilan seni dari adik-adik kelas 8 dalam tari Wonderland 2. Selamat menyaksikan. Di
Latif Mubarok, usia 15 tahun, asal Jakarta, putra dari Bapak Robiatul Rahman dan Ibu Yeti Nurhayati. Menghabiskan waktu di pondok 3 tahun dengan pencapaian hafalan 17 juz. Yang ketiga, Muhammad Wildan, usia 15 tahun, asal dari Bima, Nusa Tenggara Barat, putra dari Bapak Sunanton dan Ibu Rosdiana. Habiskan waktu 2 tahun di pondok dengan hafalan 8 juz. Selanjutnya, Ananda Muhammad Wahyudin Al-Fatih, usia 15 tahun, asal Serang, Banten, putra dari Bapak Samudi dan Ibu Hajah Eliana. Menghabiskan waktu 3 tahun di pondok dengan jumlah hafalan 10 juz. Selanjutnya, Ananda Amar Nafe, usia 15 tahun, asal dari Kebumen, putra dari Bapak Tana dan Ibu Agustina. Menghabiskan waktu 1 tahun 10 bulan dengan jumlah hafalan 8 juz. Selanjutnya, Ananda Yusuf Ahnaf Hilali, usia 15 tahun, asal Bogor, putra dari Bapak Eko Sulistiono dan Ibu Ika Nurhayati. Habiskan waktu 3 tahun di pondok dengan pencapaian hafalan 9 juz. Selanjutnya, Ananda Satria Fadilah Rizki, usia 15 tahun, asal dari Bekasi, putra dari Bapak Maman Raskiman dan Ibu Ita Puspitasari. Habiskan waktu di pondok 3 tahun dengan pencapaian hafalan 1 juz. Selanjutnya, Muhammad Haikal Sultan Akmal, usia 15 tahun, asal Depok, putra dari Bapak Yendri Akmal dan Ibu Dewi Salvita. Habiskan waktu 3 tahun dengan jumlah hafalan 7 juz. Selanjutnya, Ananda Nur Rohim Ma'arif, usia 16 tahun, asal Depok, putra dari Bapak Syafruddin Ma'arif dan Ibu Ratu Erika. Menghabiskan waktu 3 tahun di pondok. Selanjutnya, Muhammad Azrawian Febriko Z, usia 16 tahun, asal Jakarta, putra dari Bapak Azril Susanto dan Ibu Wilna Susanti. Menghabiskan waktu 3 tahun di pondok dengan pencapaian hafalan 8 juz. Selanjutnya, Muhammad Syafiq Agil Abdullah, usia 12 tahun, asal Depok, putra dari Bapak Muhlis dan Ibu Neneng. Menghabiskan waktu 3 tahun di pondok dengan pencapaian hafalan 5 juz. Selanjutnya, Fadel Aryo Wijaya, usia 16 tahun, asal Bogor, putra dari Bapak Sugeng Subagio dan Ibu Rutini. Menghabiskan waktu 3 tahun di pondok dengan jumlah hafalan 3 juz. Selanjutnya, Ananda Amirah Tirta Kirana, usia 15 tahun, asal dari Bima, Nusa Tenggara Barat, putra dari Bapak Irwan dan Ibu Suryaningsih. Menghabiskan waktu 3 tahun di pondok. Selanjutnya, Ananda Reskia Andita Putri, usia 15 tahun, asal Jakarta, putri dari Bapak Budi Waluyo dan Ibu Sri Lestari. Menghabiskan waktu 3 tahun di pondok. Selanjutnya, Ananda Aisyah Afelia Dewi,
Usia 12 tahun asal Pekalongan, putri dari almarhum Termudi dan Ibu Keri Yatmini, menghabiskan waktu 3 tahun di pondok. Selanjutnya Ananda Amela Arifsa, usia 19 tahun asal Bekasi, putri dari Bapak Arif Sugijanto dan Ibu Nalsali, menghabiskan waktu 3 tahun di pondok. Selanjutnya Ananda Talita Aisyah Humairo, usia 13 tahun asal Jakarta, putri dari Bapak Adi dan Ibu Florasti Ayu Chandra, menghabiskan waktu 3 tahun di pondok. Selanjutnya Ananda Ramdina Mikaila Hanafi, usia 14 tahun asal Jakarta, putri dari Bapak Hanafi Ismail dan Ibu Siti Nurjannah. Selanjutnya Ananda Fahira Sakila Putri Kandau, usia 13 tahun asal dari Depok, putri dari Bapak Nur Ali Kandau dan Ibu Wiwin Suharni. Selanjutnya Ananda Adisti Jauzan India, usia 15 tahun asal dari Depok, putri dari Bapak Muhammad Syafi'i dan Ibu Lestari Priyatni. Selanjutnya Ananda Rieva Ulwan dari Agusti, usia 16 tahun asal dari Depok, putri dari Bapak Muhammad Agus dan Ibu Sriyanti. Ananda Hansa Haulah Amar, usia 15 tahun asal Depok, putri dari Bapak Muhammad Amari dan Ibu Siti Nurhayati. Selanjutnya Rasya Zahida Aziz, usia 14 tahun asal Depok, putri dari Bapak Trianto dan Ibu Siti Aryati, menghabiskan waktu 1 tahun 5 bulan di pondok dengan pencapaian hafalan 30 juz. Selanjutnya Ananda Safira Nurfiani, usia 15 tahun asal Jakarta, putri dari Bapak Pian Setiawan dan Ibu Datima, menghabiskan waktu 3 tahun di pondok dengan pencapaian hafalan 21 juz. Selanjutnya Ananda Atikah Jauharoh Nafisa, usia 16 tahun asal Bekasi, putri dari Bapak Joko Prabowo dan Ibu Aris Sawitri, menghabiskan waktu 3 tahun di pondok dengan pencapaian hafalan 24 juz. Selanjutnya Ananda Hansah Abira Atfah, usia 15 tahun asal Tangerang Selatan, putri dari Bapak Budi Setiawan dan Ibu Rina Kurniasi, menghabiskan waktu 3 tahun di pondok dengan pencapaian hafalan 11 juz. Selanjutnya Ananda Siti Anissa, usia 16 tahun asal Sukabumi, putri dari Bapak Acep Abdullah dan Ibu Rizka Purnama, menghabiskan waktu 3 tahun di pondok dengan pencapaian hafalan 23 juz. Selanjutnya Ananda Laura Asyuro, asal dari Bogor, putri dari Bapak Yepi
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Atika Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil
Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kami wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis berikrar satu berpegang teguh pada akidah ajaran nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, bertanah air satu tanah air Indonesia, berideologi negara, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tahun 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa, Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan, nasional serta mewujudkan perdamaian abadi. Kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Wa
sembuh.